Sebelumnya, Om Swastiastu, Salam selamat mengenai salam sujud saya melimpah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Eki selaku Ketua Jurusan Dharma Duta dan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Sahur Prapat Tuhan yang selalu menyertai kita dalam berbagai macam kegiatan, yaitu demi kelancaran kegiatan kita tersebut. Bapak Ibu Mahasiswa Dharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan yaitu pendidikan atau dharma wacana yang saya ambil, yaitu dengan tema makna dan tujuan perkawinan dalam agama Hindu, yaitu melalui ajaran Babi Ayah. Di sini saudara-saudari yang seiman dan sedharma, bahwa di dalam ajaran cara perkawinan ini masih banyak masyarakat di luar sana yang masih kurang pemahamannya mengenai makna dan tujuan perkawinan itu sendiri. Contohnya yaitu upacara perkawinan, banyak yang di sini yang tidak memahaminya, yaitu kurangnya pemahaman itu akan mengakibatkan dalam hidup harian, bahwa kurang pemahaman itu harus kita gali melalui kita baca kitab suci penaturan untuk mengalami pemahaman yaitu dari perkawinan yang Ines Pulau disettingan dengan kerajaan dari suku. Bapak Ibu Mahasiswa Dharma yang berbahagia, di dalam pasal 41 kitab suci penaturan, yaitu bahwa di dalam pasal itu begitu sayangnya Raja Batara Langit kepada kita sehingga diajarkan kembali upacara-upacara tersebut, diantaranya upacara tiba dan berbagai macam tata krama, yaitu dari sopan santun dan tingkah laku kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Di antaranya ini upacara perkawinan. Upacara perkawinan ini bukannya tidak pernah dilaksanakan di waktu adanya di Bukit Batu Minantaro, tetapi karena anak cucu Raja Kuno sudah lupa terhadap ajaran-ajaran tersebut, sehingga ajaran tersebut diajarkan kembali, disempurnakan kembali oleh usaha Babi Ayah tersebut, yaitu bahwa Raja Terlangit berfirman dalam pasal 41, berfirman agar keturunan Raja Kuno mendapatkan ajaran-ajaran itu melalui Babi Ayah, hingga dia berfirman memerintahkan Raja Johabaluang untuk turun ke Lewu-Lewu, dan mereka yang dari Lewu-Lewu ini yang akan mengajarkan kita di Pakedan Lumbalunen tentang berbagai macam upacara, yaitu diantaranya upacara perkawinan. Upacara ini dilaksanakan dan diajarkan untuk kita agar kita sebagai umat manusia di Pakedan Lumbalunen ini bisa mendapat gambaran atau cikal bakal dari upacara tersebut, yang sampai sekarang ini masih terlihat di masyarakat bahwa upacara tersebut, yaitu sepertinya Ines Pulau Settingan dan Raja dan Ketunggu, bahwa dalam tata cara perkawinan yang baik dan benar itu melalui ajaran atau permarahan Batara Langit yang ada di kitab suci penaturan pasal 41, dan ada juga di pasal, kalau dalam penaturan ini Pak, biasa oleh peraturannya tidak sama atau pencetakan tahunnya berbeda, ini ada perpindahan pasal. Dalam pasal 19 tahun itu tahun 2009 ada pencetakan penaturan, yaitu dalam pasal 19 perkawinan Ines Pulau Settingan dan Raja dari Tuku. Nah, dari perkawinan ini diajarkan kita agar kita sebagai manusia di Pakedan Lumbalunen tidak melakukan suatu perkawinan atau perceraian, dan tidak melakukan perkawinan yang menyalahi sila, karena perkawinan inilah yang bertentangan dengan ajaran dari Raja Batara Langit. Perkawinan yang menyalahi sila, contohnya perkawinan sedarah itu tidak dibenarkan, perkawinan dengan orang yang tidak pas tuturnya, seperti kita melakukan perkawinan dengan om atau kakek
itu. Maka dalam perkawinan itu ada suatu sebab akibat. Nah, di sini bukan saja merusak diri kita sebagai pelaku atau yang bersangkutan, tetapi merusak juga pertama tercipta peranan, tiga pemanisan kita kepada yaitu pada Tuhan yang mengatur langit atau Tuhan yang Maha Esa, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitar kita. Nah, dampak dari itu akan mengakibatkan atau merusakkan alam sekitar kita. Contohnya Pali ulah itu Pak, Pali ulah suku itu memang ada acaranya diadakan ini, yaitu untuk menghilangkan kembali atau menetralisir kembali alam sekitar. Dari upacara itu yaitu disebutkan yaitu upacara pekanan Pali atau meriwayatkan kembali asal mulanya Pali. Dari itu yang bersangkutan ini akan diperlakukan, maaf sebelumnya, akan diperlakukan seperti binatang. Contohnya di tempat saya ini makan di tempat binatang makan, sebenarnya di tempat babi. Itu untuk menghilangkan Pali atau ulah tersebut. Dilaksanakan upacara itu yaitu untuk menetralisir kembali alam sekitarnya agar tidak berdampak buruk bagi kita di tempat atau di masyarakat tersebut. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, dari tema ini maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tujuan atau makna dari satu perkawinan ini yaitu dapat kita lihat dari tujuan kami ayat kepada umurnya agar kita mengamalkan kembali atau memahami ajaran di Partai Darul Seni yang dulu yang diajarkan sewaktu di Bukit Batu Minataro. Dan di dalam penaturan juga mengatakan bahwa perkawinan itu yang benar dan baik menurut tata cara upacara perkawinannya ingat pulau dan mulai settingan. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, di dalam Weda juga mengatakan ada tiga tujuan upacara perkawinan itu, yaitu pertamanya dalam Weda Sumerti Mahavedanta yaitu Dharma Sepati, Praja dan Rati. Dharma Sepati itu adalah kedua mempelai harus mampu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan Dharma dan melaksanakan suatu acara. Yang kedua itu Praja, kedua mempelai harus mampu melahirkan keturunan yang seputra. Yang di sini dapat kita mengambil suatu arti bahwa harus mampu kita sebagai anak yang harus mampu mengangkat harkat dan martabat orang tua. Kemudian yang ketiga itu Rati, yaitu kedua mempelai mendapatkan kekuasaan yaitu pertamanya Arta dan Kama yang tidak bertentangan dengan Dharma atau suatu kebaikan tersebut. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, dalam kitab suci penuturan dalam atau Weda, di sini kita dapat mengambil suatu persamaan kesimpulan yaitu bahwa upacara perkawinan ini mempunyai makna dan tujuan yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin dan untuk dalam pengertiannya dalam penuturan dan Weda, untuk melahirkan keturunan yang seputra. Seperti pepatah mengatakan pada saat ini yaitu untuk melahirkan keturunan yang mampu harkat dan martabat orang tua, yaitu anak ampit menabung tinggal, yang artinya di sini kita sebagai anak atau sebagai mahasiswa atau sebagai anak dari dosen-dosen kita, dari orang tua kita harus mampu mengangkat harkat dan martabat orang tua kita demi terciptanya keharmonisan tersebut, keharmonisan dan makna dalam tujuan dari perkawinan yang diinginkan Raden Langit. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, demikian pendekan atau Dharma Wacana yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa memberi manfaat bagi kita semua dan terutama kami sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa harus mampu memberikan
pembinaan seperti yang dikatakan sebelumnya. Dan akhir kata saya akhiri dengan Prama Santi, Om Santi Santi Om Sahel.